Selamat malam semua, kembali lagi di channel Hening Malam. Ketika suara hilang, kisah kelam datang. Di video kali ini, kita akan bercerita tentang lorong gaib Mall Klender, misteri tangisan dan sosok hangus dari tragedi 1998. Bayangkan kamu sedang berdiri di tengah lorong mall yang sangat amat sepi. Lampu-lampu redup dan juga tidak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba kamu mendengar suara. Suara ramai seperti orang-orang yang berbisik. Lalu disusul suara tangisan panjang dan langkah kaki pelan. Mall Klender di Jakarta Timur mungkin tampak biasa sekarang. Tapi siapa sangka, di balik dindingnya tersimpan tragedi berdarah. Dan konon, lorong-lorong gaib yang masih dihuni oleh mereka yang tak pernah pulang. Tahun 1998, Indonesia sedang dilanda kerusuhan besar. Mall Klender yang saat itu bernama Jogja Plaza dibakar oleh massa. Ratusan orang tewas terjebak di dalam gedung, termasuk karyawan, penjaga toko, bahkan pengunjung biasa. Dan api pun membakar semua lantai, dan banyak jasad ditemukan dan juga tak bisa dikenali. Sejak saat itu, tempat ini berubah. Bukan cuma fisiknya, tetapi juga auranya. Setelah bertahun-tahun, Mall Klender direnovasi dan berubah nama menjadi City Plaza Klender. Tapi banyak yang percaya arwah para korban masih belum pergi. Satpam, pengunjung, bahkan petugas kebersihan sering mengalami hal-hal aneh. Seperti suara tangisan di lift, aroma kemenyan di kamar mandi, atau sosok hitam hangus berdiri di pojok lorong. Seorang satpam bernama Ridi menceritakan, suatu malam ia melihat sosok aneh di CCTV. Seperti bayangan orang berjalan pelan, tubuhnya hangus dan pakaiannya sobek. Tapi saat dicek langsung ke lokasi, tidak ada siapapun di sana. Dan anehnya, setelah itu CCTV-nya mendadak rusak selama seminggu. Dan setiap malam Ridi mencium bau terbakar yang sama. Banyak yang bilang lift di mall ini seperti hidup, sering berhenti sendiri di lantai kosong. Kadang pintunya terbuka dan ada suara isak tangis dari dalam. Lorong-lorong di belakang toko juga aneh. Beberapa petugas merasa seperti dipanggil ke lorong yang tidak ada ujungnya. Mereka pun berputar-putar dan baru sadar setelah beberapa jam. Seorang supir angkot pernah bercerita, malam itu ia menurunkan penumpang dari mall. Seorang wanita yang cantik, berpakaian rapi, tapi saat menoleh ke kaca spion, wajah wanita itu pun penuh luka bakar dan darah. Saatnya tiba di tujuan, wanita itu pun menghilang, dan uang ongkos yang diberikan berubah jadi daun kering. Banyak juga warga yang percaya sebagian korban tidak sempat diselamatkan, dan jiwanya masih tersangkut di antara dunia. Mereka tidak sadar sudah mati dan masih berjalan di lorong-lorong mall itu. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, suara tangis semakin keras terdengar dari tangga darurat. Pengelola mall bahkan pernah mengadakan pengajian rutin. Tujuannya menenangkan energi negatif yang sering muncul. Tetapi setelah pengajian selesai, ada kejadian aneh. Salah satu toko mendadak terbakar ringan tanpa sebab jelas.
CCTV menunjukkan kelihatan api tanpa pemicu apapun. Basement mall juga dikenal sebagai titik paling angker. Kadang suara langkah kaki terdengar sendiri di parkiran kosong. Ada juga cerita orang masuk ke basement, tapi tidak bisa keluar selama berjam-jam, seperti terperangkap dalam lingkaran waktu. Padahal secara logika, jalur masuk dan keluar ada di depan mata. Dan beberapa tim penelusur paranormal pernah datang. Salah satu dari mereka tiba-tiba kesurupan dan berbicara dalam bahasa asing. Ia menyebut nama, "Mira, Mira, bawa aku keluar dari sini." Padahal tidak ada yang mengenal nama itu. Mereka pun percaya itu nama salah satu korban yang terjebak di lantai atas saat kebakaran. Ada yang bilang ini semua hanya ilusi, trauma kolektif yang membuat orang berhalusinasi. Tapi bagaimana jika puluhan orang yang berbeda mengalami hal yang sama, dengan detail yang mirip meski tak saling mengenal? Beberapa pekerja mengaku setelah beberapa tahun mereka kembali bekerja di mall ini. Tapi rasa takut itu tidak hilang. Satu satpam pun bercerita, setiap kali ia melewati lorong belakang, ia melihat bayangan seseorang berdiri, menghadap tembok, dan jika ia menatap lebih dari 3 detik, bayangan itu akan menoleh pelan ke hadapnya. Kini mall ini pun ramai pengunjung. Tapi cerita tentang lorong gaib, suara tangisan, dan sosok hangus tetap hidup. Tidak pernah ada dokumentasi resmi, tapi cerita itu tidak pernah hilang. Kalian boleh percaya atau tidak, tetapi bagi mereka yang pernah mengalami kejadian ini, Mall Klender bukan sekedar tempat belanja. Itu adalah tempat di mana waktu berhenti dan sebagian jiwa pun masih mencari jalan pulangnya. Kalau kalian punya cerita seram di tempat umum, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu suka channel ini, jangan lupa subscribe untuk cerita horor lokal lainnya yang tak kalah menyeramkan. See you guys di next video. Terima kasih.